warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa membuka majelis taklim di tempat yang mulia, bisa sama-sama belajar ilmu di tempat yang mulia. Mudah-mudahan niat belajar ini membawa manfaat buat diri kita dan keluarga kita, membawa keberkahan buat diri kita dan keluarga kita, umumnya buat umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini. Shalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan shalawat yang kita baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin rindu kepada diri kita. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin membanggakan diri kita. Dengan rindunya Rasulullah, dengan bangganya Rasulullah, mudah-mudahan hati kita semuanya dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Ini sebelum kita buka, ini kita terima kasih kepada Ustaz Rosyidi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah membolehkan mengasih tempat di sini. Ya, kita terima kasih sekali, masya Allah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibalas dengan balasan yang pantas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang bisa membalas hanya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sampai akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membuka kajian kita, ini kita ingin memperkenalkan diri dan apa tujuan majelis ini dibuka. Jadi biar nanti kita bisa menerima masukan-masukan. Karena apa? Tujuan kita kepingin mendapat kemuliaan di dunia sampai akhirat. Makanya kita kepingin, ayo sama-sama kita saling nasihat menasehati supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pula bertepatan bukaan majelis ini dengan malam yang luar biasa, yaitu malam Asyura. Itu malam yang sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah ya Allah, kita niat baik kepingin buka ngaji, bareng-bareng belajar, bertepatan dengan malam yang baik, sangat luar biasa. Di tempat yang baik, kumpulan yang baik, pekerjaan kita pun baik. Nah, berharap dengan keberkahan ini ya Allah, kita semakin baik ke depannya insya Allah. Kedepannya kita semakin istiqomah berjaga keluarga kita, anak-anak kita ngikutin sebagaimana keluarganya Rasulullah SAW insya Allah. Nah, di masjid atau mushola Al-Ikhlas ini insya Allah kita akan membuka kajian ilmu agama, yaitu dengan membaca kitab Al-Adhkar. Nama kitabnya yang akan kita baca insya Allah
di musola ini adalah kitab Al-Adhkar karangannya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Nah, kitab ini menjelaskan pentingnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Dengan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, supaya kita mengingat Allah, mengenal Allah, mengikuti perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau cinta dengan Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita mengaku cinta dengan Allah, iman dengan Allah, maka kita kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengkabarkan ini dan itu, Rasulullah memerintah ini dan itu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib mengikutinya. Nah, inilah salah satu isi di dalam kitab Al-Adhkar yang insya Allah mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita semakin istiqomah untuk mempelajarinya. Itu dalam kitab Al-Adhkar. Yang kedua, kita kepingin bertujuan di dalam majelis yang mulia ini, pembukaan majelis yang mulia ini, kita ingin membangun karakter buat diri kita dan keluarga kita, mencontoh ulama-ulama terdahulu, mencontoh kehidupan orang-orang soleh terdahulu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sampai sanadnya ke Rasulullah SAW. Kenapa kok kita ingin membangun karakter seperti itu? Karena di akhir zaman, semakin akhir zaman, itu karakter orang-orang soleh banyak yang ditinggalkan. Bukan hanya karakter orang soleh naik ke atas, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW banyak yang ditinggalkan. Kalau sudah naik lagi sunnah, maka kewajiban yang diperintah oleh Rasulullah SAW, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun banyak yang meninggalkan. Ini berat Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya niatan yang solehah, insya Allah di majlis yang mulia ini, di pembukaan majlis yang mulia ini, kita ingin sama-sama saling menasehati. Kita sama-sama ingin saling mengayomi dan melindungi, supaya diri kita pun bisa mengikuti Rasulullah SAW, keluarga kita khususnya. Jangan sampai diri kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai keluarga kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menyaksikan seberapa jauhnya diri kita dan keluarga kita dengan Rasulullah SAW, dengan para ulama-ulama yang soleh, dengan para ulama-ulama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa koreksi diri kita. Mungkin kalau kita melihat di musola yang mulia ini, ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa lihat mana anak muda-muda kita, kemana anak-anak kita yang sudah dewasa, kemana ketika azan berkumandang, ketika sholat berkumandang, dipanggil, kemana keluarga kita. Kita bisa mengoreksi buat diri kita sama-sama. Kita bahkan bisa menilai seberapa dekatnya kita dengan Rasulullah dan seberapa jauh dengan Rasulullah kalau kita sama-sama mau mengoreksi diri kita. Kalau enggak, maka kita akan ketinggalan jauh dan semakin menjauh dari karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan keluarga kita bisa dekat dengan Rasulullah, bisa mengikuti Rasulullah,
bisa mencontoh Rasulullah, suami, istri, anak-anak dan umat Nabi Muhammad SAW pada umumnya insyaallah. Makanya kita berharap dengan kemuliaan majelis ini, keberkahan majelis ini bertepatan dengan malam yang mulia, ya Allah, mudah-mudahan bisa merubah diri kita semakin lebih baik, merubah keluarga kita semakin lebih baik, merubah anak-anak kita semakin lebih baik insya Allah. Itulah tujuannya. Makanya kita kepingin, ya Allah, mudah-mudahan digampangkan oleh Allah segala urusan kita. Yang hadir di sini, yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini, semuanya mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengikuti Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan niat ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus, mudah-mudahan kita buka, jangan sampai putus sampai kita meninggal nanti dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita ngaji, kapanpun kita ngaji, mudah-mudahan selalu istiqomah. Itu yang kita harapkan dengan niatan seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, karena kita sekarang bertepatan dengan malam yang mulia, maka kita sedikit membahas kemuliaan malam Asyura sedikit. Ya. Malam Asyura, malam yang sangat luar biasa. Salah satu hari yang ada di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, siapapun yang beribadah di bulan Muharram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama besok nih, terutama besok di malam Asyura, dan dari malam ini, malam Asyura. Sebisa mungkin ayo sama-sama kita tingkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari segala aspek keibadahan kita yang kita lakukan, sebisa mungkin ditambah. Sebisa mungkin ditambah. Ibadah kita ditambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya itu semakin luar biasa buat keluarga kita. Dan para ulama melanjutkan, yang paling utama salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah. Ini besok bagi yang mampu, mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakannya. Kalau tidak ada halangan, ayo sama-sama kita ajak diri kita, keluarga kita untuk puasa sunnah Asyura. Karena apa? Pahalanya itu bisa menghapuskan dosa kita dalam 1 tahun, dosa-dosa yang kecil. Bayangkan, puasa 1 hari itu bisa mengampuni dosa-dosa kita yang kecil dalam 1 tahun. Dikasih anugerah diskon dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makanya ayo sebisa mungkin, semampu mungkin kita usahakan untuk berpuasa bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, maka dengan ibadah-ibadah yang lainnya, mungkin sholat sunnahnya, mungkin baca Al-Qur'annya, mungkin baca zikirnya, mungkin nafkah buat keluarganya, mungkin kasih sayang keluarganya, mungkin pendidikan buat keluarganya. Semuanya, apapun segi ibadah pendekatan diri kita kepada Allah, sebisa mungkin ditingkatkan. Karena di bulan yang agung dan bulan yang mulia, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi diri kita, keluarga kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari ini juga, di bulan-bulan ini juga, dan di bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena kalau hari dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang beribadah kepadanya, yang mendekatkan diri kepadanya, maka mau tidak mau orang yang menjauhinya dan orang yang melanggar perintahnya
akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diwanti-wanti, yang harus dijaga. Jangan sampai di malam hari ini ada di antara diri kita yang melanggar perintah Allah. Jangan sampai ada di malam hari ini keluarga kita yang melanggar perintah Allah. Dijaga, diperhatikan, dilihat, terutama di rumahnya. Ayo sama-sama kita dan keluarga kita di rumah, istri kita, anak-anak kita. Tanya nanti, udah sholat belum? Udah ngaji belum? Udah tutup aurat belum? Itu harus ditanya. Supaya apa? Supaya jangan sampai mengundang muka Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia. Insyaallah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekilas kemuliaan di bulan Muharram. Sama seperti yang tadi Ustaz Rasyidin baca doanya. Doanya minta doa yang keberkahan sebagaimana para anbiya yang ada, salah satu para anbiya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan pada malam Asyura. Ada yang diberi kenikmatan di malam Asyura. Dan yang paling utama ketika penciptaan ruh Rasulullah SAW itu di malam Asyura. Makanya kita sama-sama dengan keberkahan doa para ulama, keberkahan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Asyura, ayo sama-sama kita doa di rumah kita, banyak-banyak doa ya Allah. Mudah-mudahan di malam ini adalah malam perubahan buat diri kita. Malam perubahan semakin baik dan semakin baik. Jangan sampai semakin merosot dan semakin merosot. Terutama kita sebagai orang tua. Kita orang tua hisabnya banyak. Ditanyanya banyak nanti Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat istri kita, anak-anak kita. Dan harus diperhatikan, harus diajarkan dan harus dikenalkan. Jangan sampai kita ibadah nih, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita doa di musola, di tempat yang mulia, anak kita dibiarin, anak kita ditinggalin, rugi. Kita doa pada Allah, ya Allah kasih berkah, kasih rezeki barokah, anak berkah, anak rezeki, tapi malah dibiarin. Nah, ini jangan sampai. Makanya kembali lagi ke tujuan kita buka majelis ini, supaya kita mengingat para ulama-ulama terdahulu, cara mendidik diri dan cara mendidik keluarganya. Untuk supaya apa? Supaya tahu tujuan hidup aslinya, supaya tidak terlena kita di dunia, supaya kita tahu tujuan akhir kita di mana, tujuan akhir kita itu buat apa. Karena kita kepingin mendapat mulia di dunia sampai mulia di akhirat. Jangan sampai kita terlena dan lupa dengan kenikmatan dunia atau dengan kesusahan dunia. Itu kita bisa bikin lupa dengan Allah, maka kita rugi dua-duanya. Dunia rugi, akhirat rugi. Makanya niat kita buka majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengajak hati kita, keluarga kita semakin baik lagi, semakin istiqomah lagi buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya dengan mencontoh karakter-karakter orang-orang yang soleh. Orang-orang yang sudah masyhur, terkenal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali-walinya Allah, orang-orang soleh, ulama-ulama yang diakui di 4 madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya harus kita hidupkan kembali. Karena apa? Kalau kita menyebut para ulama, menyebut orang-orang soleh di lingkungan kita, di rumah kita, itu nanti rahmat bakal turun. Itu baru nyebut namanya aja. Terus bagaimana kalau kita menghidupkan sosok karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita? Maka keberkahan akan semakin banyak buat keluarga kita. Nah, inilah salah satu tujuannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bangkit
buat keluarga kita. Ayo ajak yang muda-muda dari keluarga kita, ajak deketin ke musola, ke tempat ilmu, ke tempat yang baik-baik, ajak. Jangan sampai lupa. Ajak anak kita, ramaikan tempat-tempat ilmu, ramaikan tempat-tempat mulia. Kalau enggak, maka tempat mulia akan sepi dan tempat yang tidak mulia akan ramai. Nah itu kebalikannya. Jangan sampai nih kita sekarang malam doa ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa meramaikan tempat-tempat yang mulia. Begitu pula anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami yang bisa memakmurkan tempat-tempat mulia. Jangan sampai anak-anak kami memakmurkan tempat-tempat yang jauh dari kemuliaan ya Allah. Apalagi zaman-zaman sekarang. Ulama menjelaskan di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi, banyak yang meninggalkan para ulama, sehingga mengikuti hawa nafsunya, hidup dengan bebas, hidup dengan keteledoran, dan hidup dengan jauh dari ajaran agama. Makanya ayo sama-sama dengan kemuliaan ini insya Allah kita ingin saling membangun karakter orang-orang soleh buat keluarga kita insya Allah di hari-hari kedepannya. Kita sedikit membaca mukadimah dari Imam Nawawi, mudah-mudahan kedepannya kita mendapat barokah dan bisa istiqomah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma taufiqi illa billah. Rabbi yassir ya mu'in. Haddatsana Syekhul Imam Al-Alim Al-Amin Al-Hafidh Alauddin Ali bin Ibrahim bin Dawud bin Attar. Qala akhbarana Syekhul Imam Al-Alim Al-Amin Al-Allama Az-Zahid Al-Wara Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan An-Nawawi rahimahullah ta'ala bi qiraati alaihi. Qala muqaddimat mu'allif alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar musarrifil umur muqawwilil layli 'alan nahar tabsiratan bi ulil qulubi wal absar alladhi ayqadha min khalqi man istafahu fadakhalahu fi jumlatil akhyar wa wafaqa man istabahu min 'abidihi faja'alahu minal abrar. Ini mukadimah dari Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Kitab ini diambil dari muridnya Imam Nawawi yaitu Imam Ibnu Attar, salah satu ulama-ulama murid. Jadi kitab ini sabit, ada, jelas, sanadnya jelas, kitabnya jelas. Karena kalau sekarang kita mau belajar itu harus dengan ilmu yang jelas. Jangan sampai kita ngambil ilmu tapi kitabnya nggak jelas. Jangan sampai kita ngambil ilmu tapi dari orangnya nggak jelas. Ini bisa berbahaya buat diri kita. Kenapa? Karena ilmu itu harus nyambung dari ustadz ke ustadz, dari guru ke guru, dari kitab ke kitab. Semuanya sampai ke Rasulullah SAW. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita belajar wajib ya, tapi harus dikoreksi belajarnya di mana, belajarnya dengan siapa, apa yang dikaji, itu harus benar-benar dipahami. Jangan sampai ngajinya benar, tapi gurunya kurang benar. Jangan. Gurunya benar, tapi yang diajar kurang benar, tinggalin. Harus benar-benar nyari yang benar-benar. Gurunya benar, yang diajar benar, kitabnya pun harus benar. Maka kalau dikata ada salah di gurunya atau di kitabnya atau diajarkannya, ayo dinasihati. Ini kurang pas, ini kurang benar, yang benar kayak gini. Supaya apa? Supaya semuanya nyambung ke Rasulullah SAW. Nah, kitab ini asli dinukil atau dikumpulkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kita sekilas sedikit tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah imam panutan kita. Ini kita kalau sholat nih, sholat rukun syaratnya itu kebanyakan itu yang menukil Imam Nawawi. Makanya pahala kita sholat kembali lagi ke Imam Nawawi. Semua amaliyah fikih kita, doa-doa banyak yang kita baca roti, kita baca wirid, kita baca ini
banyak Imam Nawawi yang menukil. Makanya semua keberkahan kembali lagi ke Imam Nawawi. Cuma mungkin kadang-kadang kita banyak yang lupa. Kita belum belajar. Makanya ini kita sama-sama belajar. Semuanya kembali ke Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi nanti kembali ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu madhab kita, panutan kita, amaliyah ibadah kita itu kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Makanya harus sedikit-sedikit belajar. Itulah kemuliaan Imam Nawawi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangannya beliau menjadi mulia. Menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang menghimpun ilmu syariat Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah pada malam hari ini semua kebanyakan Muslim yang di Indonesia itu pasti mengikuti Imam Nawawi. Semuanya mengikuti Imam Nawawi. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan belajar dengan kitabnya Imam Nawawi. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini berkah buat keluarga kita. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan itu kita bisa membawa keberkahan buat diri kita. Karena ini adalah ulama yang soleh, ulama yang sudah masyhur kealimannya, ulama yang sudah masya Allah semuanya sepakat, tidak ada kekhilafan, tidak ada kekurangan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan mempelajari kitab, salah satu kitab Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya semakin berkah dan semakin manfaat untuk kedepannya insya Allah. Mudah-mudahan hanya sekedar ini saja kita membuka majelis ini, kita semakin istiqomah dan bisa mengamalkannya insya Allah. Dan jangan lupa terutama di bulan Muharram ini, di malam hari ini, ayo sama-sama kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat diri kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau bisa mengajak umat Rasulullah SAW, maka lebih mulia lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa insyaallah berkah di malam yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tempat mulia ini, jadikanlah majelis mulia ini, jadikanlah orang-orang yang hadir di tempat ini ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang mendengarkan acara ini ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang menyaksikan acara ini ya Allah menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang Kau cintai ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah, menjadi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang bisa melindungi anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang bisa mengenalkan anak-anak kami dengan Engkau ya Allah, mengenalkan dengan kekasih Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, berkahilah diri kami ya Allah, lindungilah diri kami ya Allah, terutama di malam yang mulia ini ya Allah, di bulan yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah kami mulia di hadapan Engkau ya Allah, jadikanlah kami kekasih-Mu di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram.
Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berharap di majlis yang mulia ini Engkau berikan kami keistiqomahan ya Allah, untuk belajar ilmu ya Allah, untuk mengamalkan ilmu ya Allah, untuk mendakwakan ilmu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, sehingga Engkau takdirkan kami, jadikan diri kami orang-orang yang menjalankan syariat-Mu ya Allah, menjaga syariat-Mu ya Allah, menghidupkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, bukalah hijab kami ya Allah, sehingga kami bisa memandang indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bisa menghidupkan langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah sembuhkanlah sakit di antara diri kami ya Allah, sembuhkanlah sakit di antara diri kami ya Allah, sembuhkanlah sakit di antara diri kami ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Rahman Rahim, dengan keberkahan tempat ini ya Allah, dengan keberkahan orang-orang yang hadir di tempat ini ya Allah, apabila ada di antara diri kami yang mungkin sekarang lagi susah, yang mungkin sekarang lagi sempit hidupnya, yang mungkin sekarang lagi jauh hidupnya, ya Allah mudahkanlah diri kami, lapangkanlah diri kami, dekatkanlah diri kami, sehingga kami bisa semakin lapang dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah apabila ada di antara diri kami yang memiliki hutang ya Allah, yang memiliki hutang ya Allah, yang rezekinya lagi sempit ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk membayar hutang tersebut ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah, rezeki zahir, rezeki batin ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang manfaat ya Allah, rezeki yang barakah ya Allah, dan dijauhkan dari rezeki yang haram, dan dijauhkan dari rezeki yang menyebabkan diri kami jauh dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah apabila di antara diri kami dulu pernah meninggalkan salat, pernah lalai dengan salat, pernah meremehkan salat, ya Allah mudahkanlah kami untuk memotong salat tersebut, mudahkanlah kami untuk mengingat salat tersebut, mudahkanlah kami untuk melakukan salat tersebut ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, sehingga Engkau tidak menakdirkan diri kami orang-orang yang meninggalkan salat, sehingga Engkau tidak menakdirkan diri kami orang yang meremehkan salat, sehingga Engkau tidak menakdirkan diri kami orang-orang yang meninggalkan salat ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti para sahabat, orang-orang yang mengikuti para salafus saleh, mengikuti orang-orang yang saleh, mengikuti orang-orang ulama yang Kau muliakan ya Allah, yang Kau istiqomahkan ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berharap kepada Engkau ya Allah, bermunajat kepada Engkau ya Allah di malam yang mulia ini ya Allah, di malam yang barakah ini ya Allah. Apabila Engkau akan mencabut nyawa kami ya Allah, apabila Engkau akan mencabut nyawa kami ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya Allah, janganlah Engkau cabut sebelum Engkau mengampuni diri kami ya Allah, sebelum Engkau mencintai diri kami ya Allah, sebelum Engkau mengampuni segala dosa dan khilaf kami ya Allah, sebelum Engkau ridha kepada kami ya Allah, sehingga apabila Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, Engkau sudah ridha dan kami pun ridha ya Allah, Engkau sudah ridha dan kami pun sudah ridha ya Allah. Dan mudahkanlah lisan kami, hati kami, seluruh jiwa raga kami ya Allah, ketika sakaratul maut menjemput kami ya Allah, mengucapkan kalimat agung dan mulia ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kita tutup pertemuan pertama kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa